Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi sama Miss. Kita sekarang mau belajar tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Kita mau belajar mengenai bahasa Indonesia dulu ya. Yang pertama tentang teks lisan. Apa itu teks lisan? Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Kalau kemarin kita belajar tentang teks yang kita baca sendiri. Nah, sekarang teks lisan itu adalah teks yang dibacakan. Jadi kita mendengar sebuah teks yang dibacakan oleh orang lain. Nah, kemarin kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teksnya dengan cara membaca. Membaca sampai kita memahami apa makna dari teks tersebut. Sekarang, kalau dalam teks lisan, kita bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dengan cara menyimak. Menyimak itu apa? Menyimak adalah mendengarkan dengan saksama hal yang dibicarakan. Kita memahami apa yang dibicarakan dengan cara mendengar, sampai kita mengetahui apa yang sedang dibicarakan. Contohnya, dengarkan ya, Miss mau bacakan. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis. Ada beragam jenis rasa, bentuk, dan penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Anak-anak tadi sedang menyimak dari sebuah teks lisan. Sekarang kita menemukan gagasan pokoknya. Yang pertama, kita harus mencari dulu utamanya. Apakah kalimat utamanya? Lihat ya anak-anak, kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi makna dari keseluruhan paragraf. Jadi kalimat utama itu mengandung sebuah inti dari paragraf itu. Kalimat utama bisa ada di awal, bisa ada di akhir, di tengah, atau kalimat utamanya itu secara keseluruhan. Nah, kalimat utama dari paragraf yang Miss bacakan adalah salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Karena paragraf ini berbicara tentang makanan tradisional bangsa Indonesia yang bisa menarik wisatawan. Lalu kalimat penjelasnya. Ingat ya anak-anak, kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Kalimat penjelas itu dituliskan semuanya selain kalimat utama. Jangan hanya beberapa saja, tapi seluruh kalimat yang mendukung kalimat utama. Yang pertama adalah wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Yang kedua, makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa hingga bentuk penyajian. Dan yang ketiga adalah berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Setelah itu kita mencari gagasan pokoknya. Gagasan pokok itu kita ambil dari kalimat utama. Kalau kalimat utama itu seluruh kalimatnya dituliskan. Tapi gagasan pokok itu adalah ringkasan dari kalimat utama. Contohnya kalau tadi berbicara tentang bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan. Jadi gagasan pokoknya adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Lalu kita ke gagasan pendukung. Gagasan pendukung diambil dari kalimat penjelas. Yang pertama, kalimat penjelas yang pertama itu berbicara tentang wisatawan yang akan dimanjakan waktu datang ke Indonesia dengan makanan tradisional. Jadi gagasan pokoknya apa? Makanan tradisional Indonesia khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Lalu gagasan pokok yang kedua, gagasan pendukung yang kedua berbicara tentang, kita lihat dari kalimat penjelas yang kedua. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa hingga bentuk penyajian. Jadi gagasan pokoknya apa? Makanan tradisional Indonesia memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian. Lalu gagasan pendukung yang ketiga. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Jadi kalimat ketiga ini berbicara tentang apa? Tentang jenis makanan tradisional Indonesia. Selanjutnya, anak-anak bisa membaca buku tematik halaman 133 mengenai makanan khas dari daerah Indonesia.
Anak-anak baca dan pahami ya, makanan-makanan mana yang dari daerah-daerah tertentu. Nanti Miss akan tanyakan. Kita mau lanjut ke pemantulan dan penyerapan bunyi, yaitu tentang IPA. Anak-anak, tahukah anak-anak kalau bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras? Maksudnya dipantulkan itu apa? Jadi bunyi tersebut bisa kembali kepada kita, bisa kembali dengan lebih keras. Contohnya, waktu anak-anak berbicara dengan keras sekali, anak-anak bisa mendengar suara tersebut sampai keluar. Nah, bunyi tersebut bisa dipantulkan jika mengenai benda keras, contohnya kaca, dinding, dan juga logam. Selain itu, bunyi juga bisa diserap jika mengenai benda lunak. Maksudnya diserap itu apa? Bunyi itu diserap sehingga bunyi tersebut tidak terdengar sampai kejauhan. Jadi bunyi tersebut tidak akan terdengar lagi. Nah, bunyi tersebut bisa diserap jika mengenai benda lunak. Contohnya karpet, karet, dan juga busa. Jadi waktu anak-anak sedang ada di sebuah ruangan kaca, dan anak-anak berteriak. Nah, suara tersebut bisa terdengar sangat amat kencang karena bunyi tersebut dipantulkan. Jadi bunyi tersebut kembali lagi. Nah, waktu anak-anak berbicara di ruangan seperti bioskop itu kalau anak-anak perhatikan, dindingnya dilapisi oleh busa dan juga karpet, sehingga bunyi tersebut hanya terdengar di ruangan tersebut. Bunyi tersebut diserap sehingga tidak bisa terdengar oleh ruangan sebelah atau tidak terdengar di ruangan luar. Jadi bunyi tersebut bisa diserap. Selanjutnya kita masuk ke PPKN. Kerjasama dalam diskusi. Apakah itu diskusi? Diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Nah, manfaat diskusi itu apa? Yang pertama, tercipta kerukunan dan kebersamaan. Waktu kita sedang diskusi, kita melakukan ini secara bersama-sama anak-anak, sehingga terciptalah sebuah kerukunan dan kebersamaan. Yang kedua adalah menambah pengetahuan. Kenapa waktu kita diskusi menambah pengetahuan? Karena waktu kita berdiskusi, kita akan mendengarkan pendapat orang lain. Kita akan mengetahui apa yang menjadi pikiran orang lain, pikiran orang tersebut. Lalu yang ketiga, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Waktu kita berbicara bersama dengan orang-orang, kita akan menemukan jalan keluar yang banyak. Karena yang berpikir bukan hanya satu orang, tetapi beberapa orang. Lalu yang keempat, kita akan dihormati orang lain. Waktu kita sedang berbicara, orang lain mendengarkan, dan saat itulah kita akan dihormati. Dan kita juga akan belajar menghormati orang lain. Selanjutnya yang kelima adalah menghasilkan kesimpulan yang adil. Kenapa bisa menghasilkan kesimpulan adil? Karena yang berdiskusi itu bukan hanya satu orang, tapi banyak orang. Sehingga keputusan yang diambil bukan keputusan satu orang, tetapi keputusan banyak orang. Dan keputusan banyak orang tersebut bisa menciptakan suatu keadilan, karena tidak hanya mementingkan satu orang saja.